Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Perkenalkan, namaku Christopher Lature dari Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, peserta tim 2 KKN Undip 2021-2022. KKN Universitas Diponegoro mengangkat tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba, dan pencegahan stunting. Lokasi KKN saya berada di daerah Sigulok dan beberapa titik di sekitar Pasar Dolok Sanggul. Mayoritas suku yang ada di desa Sigulok adalah Batak dengan marga mayoritas Purba, Simamora, dan Manalu. Desa Sigulok terletak di dataran tinggi dengan udara dingin, suhu rata-rata 17 derajat Celcius, dengan luas wilayah kurang lebih 5 km persegi dan populasi sekitar 476 jiwa. Mata pencarian mayoritas penduduk di desa ini adalah menjadi petani kopi dan kemenyan. Untuk wilayah Dolok Sanggul sendiri menjelma sebagai suatu perekonomian dan perdagangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga mata pencariannya lebih beragam. Pada tanggal 5 Juli 2022, setelah upacara penerjunan tim 2 KKN Undip 2022 yang dipimpin oleh Rektor Universitas Diponegoro, kami langsung bergerak mengurus perizinan, di mana kami pertama kali menuju kompleks perkantoran Bukit Inspirasi, di mana letak dari kantor Bupati dan kantor Bapeda. Kami juga mengurus perizinan ke kantor Kepala Desa Sigulok dan SD Negeri 173458 Desa Sigulok yang rencananya menjadi lokasi KKN kami. Ada 4 program kerja yang sudah saya susun dan segera akan saya laksanakan. Yang pertama, penyuluhan pentingnya K3 bagi pelaku usaha bengkel las di sekitar Pasar Dolok Sanggul. Yang kedua, pengenalan transportasi laut kepada siswa SDN Desa Sigulok. Pengenalan transportasi laut ini bertujuan untuk menumbuhkan minat SDN Desa Sigulok untuk berpartisipasi kepada dunia kemaritiman. Yang ketiga, edukasi bahaya merokok di bawah umur dan edukasi pengaruh kebersihan terhadap pertumbuhan anak di SDN Desa Sigulok. Dan yang keempat, mendaftarkan UMK izin usaha mikro dan kecil UMKM Pangkas Rambut.
Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas mengelas yang sering kita lihat di bengkel las adalah pembuatan pagar atau pintu besi, teralis jendela, dan bahan yang terbuat dari aluminium pada umumnya. Percikan api maupun nyala dari kawat las yang terbakar yang cukup menyolakan mata tidak membuat pekerja las khawatir akan keselamatan dirinya. Bahaya seperti luka bakar bahkan gangguan penglihatan sebenarnya mengintai para pekerja bengkel las, baik sekarang maupun efek jangka panjang. Alasan sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun membuat mereka tidak peduli menggunakan alat pelindung diri. Oleh karena itu, saya melakukan penyuluhan dan membagikan poster K3 pengelasan untuk para pekerja di bengkel las, khususnya di sekitar Pasar Dolok Sanggul. Tidak hanya memperhatikan pentingnya penggunaan APBD, para pekerja las juga mendapat pengetahuan bahaya-bahaya yang dapat terjadi dalam pengelasan dan cara menghindarinya. Contohnya seperti bila terjadi api dan ledakan tersengat listrik dan paparan asap dan gas. Rangkaian kegiatan penyuluhan las ini dilakukan di Dolok Sanggul, Kabupaten Hubang Hasundutan. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dimulai dari hari Rabu 20 Juli 2022 sampai hari Jumat 22 Juli 2022. Anak usia dini merupakan usia yang penuh angan-angan dalam bercita-cita. Di sini saya mencoba menumbuhkan minat siswa-siswa untuk memberikan diri dalam pengembangan potensi wilayah bahari dengan cara penyampaian materi yang dikemas dengan video yang menarik. Setelah penyajian video yang menarik, tidak lupa juga ada penyampaian materi melalui Microsoft PowerPoint berisi pengertian kapal, jenis-jenis kapal, fungsi kapal, dan sebagainya. Diselingi dengan sering pengalaman dan motivasi, dengan harapan siswa Sigulok bisa memberikan diri terhadap perkembangan dunia kemaritiman kelak. Tidak lupa juga saya mengapresiasi siswa dengan memberikan hadiah kepada murid karena sudah menyelesaikan games berupa kuis tentang transportasi laut dan mewarnai kapal. Di akhir kegiatan, saya melakukan foto bersama dan mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa Desa Sigulok. Zaman sekarang rokok tidak mengenal batas usia, walaupun bahaya mengintai baik perokok aktif maupun perokok pasif. Kebersihan merupakan salah satu faktor pertumbuhan anak di samping gizi dan kesehatan. Berangkat dari dua permasalahan itu, saya berinisiatif melakukan sosialisasi penjagaan stunting dengan mengedukasi siswa SDN 173458 Desa Sigulok. Edukasi ini disampaikan dengan media poster dan dikemas dengan penyampaian video animasi yang atraktif. Setelah materi mengenai edukasi bahaya merokok dan pentingnya menjaga kebersihan telah selesai, tidak lupa juga saya mengadakan games sebagai apresiasi dan bukti apakah siswa dapat memperhatikan dengan baik dan benar. Tidak lupa menempelkan poster di lingkungan sekolah SD Sigulok sebagai pengingat bagi para siswa. Dalam rangkaian kegiatan selama seminggu di minggu kelima pelaksanaan KKN, saya melakukan upaya membantu tukang pangkas rambut dalam mendaftarkan IUMK. Izin usaha mikro dan kecil merupakan tanda legalitas usaha yang dimiliki pelaku usaha mikro dan kecil. Pada 3 Agustus 2002, tepatnya di daerah sekitar Pasar Dolok Sanggul, Kabupaten Hubang Hasundutan, saya melakukan program ini dengan mensurvei lokasi pangkas rambut mana saja yang belum memiliki izin dan sudah memiliki izin. Setelah itu, saya meminta nomor telepon dari para tukang pangkas rambut agar dibuatkan sebuah grup WhatsApp agar mempermudah koordinasi ataupun diskusi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://oss.go.id. Setelah selesai pendaftaran melalui web, selanjutnya untuk penerbitannya dilakukan di kecamatan setempat.
Saya juga turut menyusun sebuah buku panduan dan diberikan langsung kepada tukang pangkas rambut yang belum memiliki izin ataupun belum mengurus UMK. Rangkaian kegiatan ini dilakukan sampai berakhirnya KKN, mengingat mungkin ada sebagian yang masih perlu bantuan dalam mengurus UMK. Tidak lupa saya menampilkan video langkah-langkah dari pembuatan UMK. Dapat kita lihat bersama. Thanks yang udah nonton video-video kita. Kalau kalian suka, kalian bisa support terus kita biar bisa bikin video-video yang lebih gokil lagi, yang lebih keren lagi. Caranya tinggal kalian like banyak-banyaknya dan subscribe nih di sini.